Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, bonus demografi adalah suatu keadaan di mana angkatan produktif yang usianya 15-64 tahun itu lebih banyak daripada angkatan non produktif yang usianya kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun. Bonus demografi ini dipercaya akan dapat menguntungkan suatu negara ketika angkatan produktif itu nanti bisa terserap di pasar tenaga kerja, namun juga akan memberikan dampak buruk, yaitu berupa pengangguran dan naiknya kriminalitas ketika angka produktivitas nanti itu tidak bisa terserap di pasar tenaga kerja. Dan Indonesia sendiri pada tahun 2045 akan mencapai bonus demografi. Oleh sebab itu, kami dari tim Pro akan mendukung langkah pemerintah dalam menutup kedatangan tenaga asing di saat Indonesia mengalami bonus demografi di tahun tersebut. Sehingga nanti Indonesia bisa memaksimalkan bonus demografi dan menghindari kerugian bonus demografi. Kemudian pada penutupan tenaga kerja asing, baik tenaga kerja terdidik, terampil maupun kasar, kami akan menutup semua bentuk tenaga kerja itu. Dan kemudian apabila nanti adanya oknum nakal yang memasukkan warga negara asing untuk bekerja, maka tenaga kerja asing itu akan langsung dibuangkan. Kemudian saya akan menyampaikan urgensi mengapa pemerintah itu perlu menutup tenaga kerja asing di tahun 2045. Pertama adalah pada tahun 2020 ditemukan adalah adanya banyak tenaga kerja asing di Indonesia, terutama yang dari Cina. Dan menurut Faisal Basri, seorang ekonom, bahwa tenaga kerja asing itu bukan hanya tenaga kerja ahli, tetapi juga tenaga kerja kasar. Dan juga ditambah dengan adanya UU Omnibus Law yang telah diberlakukan, yang itu mempermudah pekerja asing untuk masuk di Indonesia, maka tenaga kerja asing nantinya dari tahun ke tahun akan meningkat gitu, sehingga tenaga kerja Indonesia itu tidak akan mendapatkan lapangan pekerjaan. Ini memang hadir agar tenaga kerja asing itu bisa membantu perekonomian dan menambah ilmu pengetahuan, tapi jika nanti itu dipotong atau maksudnya pada tahun 2045 tenaga kerja asing tidak lagi diperbolehkan masuk ke Indonesia, maka dengan itu ilmu pengetahuan yang didapat akibat dari UU Omnibus Law itu akan membantu masyarakat, akan membantu tenaga kerja lokal, sehingga nanti tenaga kerja lokal itu siap untuk memasuki lapangan pekerjaan. Baik, perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, dewan juri, dan rekan-rekan sekalian. Saya Elvina Eka Saputri selaku pembicara kedua dari tim Pro. Saya mendukung mosi yang ditentukan karena ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan mengapa kita harus menutup TKA asing. Salah satunya tingkat pengangguran di Indonesia yang cukup tinggi karena lapangan pekerjaan yang tidak sepadan luasnya dengan para pekerja. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat jumlah pengangguran tembus 8,75 juta orang pada Februari 2021. Jumlahnya tumbuh menjadi 1,82 juta dibandingkan dengan periode tahun lalu, yaitu 6,93 juta orang. Ditambah dengan masa pandemi yang membuat angka pengangguran semakin menjadi-jadi. Pada tahun 2021, menurut BPS, tingkat pengangguran terbuka naik 6,26% dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan BPS, tingkat pengangguran terbanyak merupakan tamatan dari SMK sebesar 13,55%, SMA 9,86%, diploma 8,8%, universitas 7,35%, SMP 6,45%, dan SD 3,61%. Dari data tersebut, lulusan pendidikan yang disiapkan untuk memasuki pasar tenaga kerja tidak dapat terserap dengan baik. Dalam hal ini, tidak hanya tenaga terdidik saja, melainkan tenaga kerja kasar dan juga tenaga kerja ahli juga dapat terserap. Oleh karena itu, dengan mekanisme yang kami jalankan, TPT akan menurun.
Alangkah lebih baik jika kita fokus untuk mengembangkan sumber daya manusia lokal dengan membekalinya soft skill dan hard skill dengan berbagai training atau magang daripada fokus untuk pengalokasian TKA asing di Indonesia. Penutupan TKA asing ini juga menjadi terobosan atau inovasi agar Indonesia lebih fokus dalam pembangunan internal negara. Dan dengan penutupan TKA asing menjadi salah satu cara agar tenaga kerja lokal dapat terserap, serta para pekerja dengan usia produktif dapat mencapai bonus demografi pada tahun 2045 dengan baik. Baik, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Perdebatan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan argumentasi dan kepada sahabat tim kontra yang sangat saya hargai. Perkenalkan, nama saya Nita Natasabila, selaku pembicara 3 dari tim Pro. Dalam mosi, Dewan ini mendukung langkah pemerintah untuk menutup kedatangan TKA asing di saat Indonesia mengalami bonus demografi di tahun 2045. Kami tegaskan bahwasanya kami tetap pro dalam mosi kita kali ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh sahabat saya pembicara 1 dari tim Pro, bahwasanya mengutip dari data Badan Pusat Statistika (BPS), angka pengangguran terbuka di Indonesia berasal dari tingkat SMK sebanyak 13,55%, SMA 9,86%, diploma 8,89%, universitas 7,35%, SMP 6,45%, dan SD sebanyak 3,61%. Hal ini merupakan suatu bukti nyata bahwasanya pemaksimalan tenaga kerja di usia produktif di Indonesia masih bisa dikatakan belum merata. Selain itu, merujuk pada data yang telah disampaikan oleh sahabat saya pembicara 2 dari tim Pro, bahwasanya berdasarkan data BPS, pengangguran di Indonesia telah mencapai angka 8,75 juta per Februari 2021. Sahabat, hal ini merupakan suatu angka yang tinggi. Karena jika di tahun 2021 saja Indonesia telah mencapai angka sekian, maka ketika Indonesia berada di tahun 2045, ketika Indonesia mendapatkan bonus demografi, maka angka pengangguran di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terus mengalami peningkatan, sehingga lapangan pekerjaan semakin sempit. Dan dengan masuknya tenaga kerja asing di Indonesia, maka hal ini akan mengurangi kesempatan kerja bagi pemuda-pemuda Indonesia yang berada dalam rentang usia yang produktif. Selain itu, sahabat, menurut kami kebijakan pemerintah untuk menutup masuknya tenaga kerja asing di Indonesia saat Indonesia mengalami bonus demografi merupakan suatu langkah yang efektif, karena kita dapat berkaca dengan kesuksesan negara Jepang yang berhasil menerapkan politik isolasi, di mana politik isolasi tersebut dapat mendorong negara Jepang untuk meningkatkan sumber daya manusianya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan sumber daya alamnya dengan maksimal, dan dapat menjadikan negara Jepang menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Maka Indonesia pun bisa. Maka menurut kami, kebijakan pemerintah ini merupakan suatu langkah yang tepat, dan kami tegaskan bahwasanya kami tetap pro dalam mosi kita kali ini. Terima kasih. Saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, selama proses perdebatan ini berlangsung, tampaknya tim kontra masih belum memberikan mekanisme yang efektif untuk mendukung Indonesia mendapatkan keuntungan dari bonus demografi. Sedangkan kami dari tim Pro, mekanisme yang kami jalankan itu lebih mendukung Indonesia untuk mendapatkan keuntungan dari bonus demografi. Yaitu karena pertama, transfer ilmu dari TKA asing yang sebelumnya akibat UU Omnibus Law itu akan lebih dimaksimalkan. Yang kedua, mekanisme semacam ini itu telah terbukti efektif di Jepang. Yang ketiga adalah kami pun pada akhirnya akan membekali tenaga kerja lokal itu dengan soft skill dan hard skill agar mereka itu siap bekerja nantinya. Oleh karena itu, mekanisme yang akan kami jalankan itu lebih unggul daripada mekanisme yang disampaikan oleh tim kontra untuk memanfaatkan bonus demografi. Dan oleh sebab itu kami dari tim Pro layak untuk memenangkan perdebatan ini. Terima kasih.